Bayangkan sebuah rudal bernilai jutaan dolar diluncurkan dengan perhitungan matang, peta digital presisi, dan dukungan intelijen penuh. Semua terlihat sempurna. Tapi beberapa menit kemudian, rudal itu lenyap. Bukan karena salah arah, bukan karena cuaca, tapi karena ia ditolak oleh langit itu sendiri. Inilah realitas yang berulang kali terjadi di Ukraina. Storm Shadow, ATACMS, hingga drone-drone canggih barat tak selalu gagal di darat. Mereka sering kalah bahkan sebelum menyentuh apapun. Disinilah banyak orang keliru memahami perang modern. Serangan udara bukan sekadar soal siapa yang punya senjata paling canggih, tapi siapa yang menguasai langit sejak awal. Rusia sejak lama memahami satu hal sederhana. Jika langit aman, darat akan menyusul. Karena itu, mereka tidak membangun satu sistem pertahanan, melainkan sebuah ekosistem. Lapisan demi lapisan, sensor demi sensor, semuanya bekerja seperti penjaga yang tak pernah tidur. Dan saat serangan datang, langit bukan ruang kosong, ia sudah penuh jebakan. Di antara banyak sistem Rusia, Buk M3 sering luput dari perhatian karena namanya kalah tenar dibanding S-400. Padahal justru disinilah peran krusial dimainkan. Buk M3 adalah penjaga jarak menengah, zona tempat kebanyakan rudal jelajah dan drone berharap bisa menyelip. Sistem ini bukan sekadar peluncur rudal, ia adalah pemburu. Dengan radar modern dan rudal 9 M317MA, Buk M3 mampu melacak hingga puluhan ancaman sekaligus dan mengeksekusinya hampir bersamaan. Bayangkan puluhan titik di layar radar bergerak cepat, dan satu unit saja tetap mampu fokus. Itu bukan kelebihan kecil. Dalam konteks Ukraina, Buk M3 digunakan untuk melindungi kota, pangkalan, dan aset bernilai tinggi. Beberapa klaim bahkan menyebut jet tempur Ukraina ikut menjadi korban. Yang membuat sistem ini menakutkan bukan hanya jangkauannya, tetapi konsistensinya. Ia tidak perlu momen heroik, ia bekerja diam-diam, rutin, dan efektif. Dalam perang, senjata seperti inilah yang benar-benar menguras lawan. Banyak senjata terlihat hebat di brosur. Medan peranglah yang membuktikan mana yang bertahan. Buk M3 adalah contoh bagaimana teori bertemu kenyataan. Rudal jelajah Flamino yang sempat disebut mampu menembus pertahanan Rusia justru berkali-kali gagal. Bukan karena satu kesalahan fatal, tapi karena sistem pertahanan belajar dari setiap serangan. Setiap upaya memberi data baru. Setiap kegagalan memperbaiki respon berikutnya. Inilah sisi adaptif yang jarang dibicarakan. Pertahanan udara Rusia bukan patung statis, ia berevolusi di tengah konflik. Operator belajar mengenali pola terbang, jenis sinyal, bahkan kebiasaan musuh. Akibatnya serangan berikutnya justru menghadapi sistem yang lebih siap. Dampaknya bukan hanya teknis, tapi psikologis. Pilot, perencana, dan komandan harus mempertimbangkan resiko yang semakin besar. Ketika kemungkinan gagal lebih tinggi daripada berhasil, strategi pun berubah. Dan seringkali, serangan dibatalkan sebelum dimulai. Jika Buk M3 bertugas di kejauhan, Tor M2 berdiri di garis terdepan. Inilah sistem yang bekerja saat ancaman sudah terlalu dekat untuk salah perhitungan. Tor M2 dirancang untuk satu hal, reaksi cepat. Ia dapat memantau 4 target sekaligus dalam radius pendek. Tapi keunggulan utamanya adalah cakupan 360 derajat. Tidak ada sudut mati. Dalam kondisi apapun, siang, malam, hujan, kabut, atau gangguan elektronik, sistem ini tetap bekerja. Itulah sebabnya Tor sering ditempatkan dekat pasukan dan aset penting. Dalam perang Ukraina, Tor M2 kerap dikaitkan dengan jatuhnya drone Bayraktar, roket HIMARS, hingga Storm Shadow. Bukan karena sistem ini paling jauh jangkauannya, tapi karena ia berada di tempat paling rawan. Ia seperti penjaga gerbang terakhir. Banyak serangan gagal bukan di lapisan luar, melainkan saat mendekati sasaran dan bertemu Tor M2. Dan di fase ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Storm Shadow datang dengan reputasi besar. Rudal jelajah jarak jauh, presisi tinggi, dan dirancang untuk menghindari radar. Di atas kertas, inilah senjata pembuka jalan. Namun di Ukraina, kenyataan sering berbeda. Beberapa Storm Shadow memang berhasil, tapi banyak yang tidak pernah sampai. Tor M2 dan sistem lain membuktikan satu hal, stealth bukan jaminan. Begitu rudal masuk lapisan pertahanan, ia harus melewati jaringan sensor, jamming, dan intersepsi beruntun.
Setiap lapisan meningkatkan peluang gagal. Masalah utama bukan pada satu sistem, tetapi akumulasi tekanan. Bahkan jika satu lapisan terlewati, masih ada lapisan berikutnya. Itulah sebabnya Rusia jarang mengandalkan satu jenis pertahanan saja. Mereka membiarkan musuh lelah lebih dulu. Pada akhirnya, Storm Shadow menghadapi dilema klasik, presisi tinggi tapi peluang hidup rendah. Dan dalam perang, senjata yang tidak sampai target hanyalah besi mahal. Pansir I sering disebut sebagai sistem paling refleksif milik Rusia. Ia dirancang untuk bergerak, bereaksi, dan menembak dalam waktu singkat. Kombinasi rudal dan meriam otomatisnya membuatnya fleksibel menghadapi drone kecil hingga rudal jelajah. Dengan waktu respon yang sangat cepat, Pansir sering menjadi penyelamat di detik terakhir. Sistem ini dipasang di kendaraan roda ban maupun rantai, membuatnya mudah berpindah mengikuti dinamika perang. Banyak drone dan serangan jarak dekat berakhir di depan laras Pansir tanpa pernah menyentuh target. Inilah sistem yang bekerja di tengah kekacauan. Saat radar besar sibuk memetakan ancaman, Pansir bertugas membersihkan yang lolos. Perannya bukan heroik, tapi vital. Ia menutup celah kecil yang bisa berubah menjadi bencana. Dan seringkali, satu tembakan cepat lebih menentukan daripada teknologi paling mahal. S-300 bukan sistem baru, namun menyebutnya usang adalah kesalahan besar. Rusia terus memperbarui dan menyesuaikannya. Dengan jangkauan hingga ratusan kilometer, S-300 berfungsi sebagai penjaga awal yang memaksa musuh berhitung sejak jauh. Sistem ini mampu menghadapi banyak target sekaligus dan berpindah posisi dengan cepat. Fleksibilitas inilah yang membuatnya tetap relevan. Dalam konflik Ukraina, S-300 menjadi tulang punggung yang stabil. Ia tidak mencuri perhatian, tapi selalu hadir. Banyak serangan udara berubah rencana hanya karena keberadaan S-300. Dalam perang udara, sekadar ada saja sudah cukup untuk mengubah keputusan lawan. Dan S-300 terus melakukan itu hari demi hari. S-400 sering disebut sebagai tandingan patriot dan bukan tanpa alasan. Dengan jangkauan sangat jauh dan kemampuan melacak puluhan target, sistem ini menciptakan zona larangan terbang tak tertulis. Dalam konflik Ukraina, S-400 tidak hanya dipamerkan, tetapi digunakan. Klaim intersepsi terhadap pesawat, rudal hingga ATCAMS menambah reputasinya. Yang membuat S-400 menakutkan bukan hanya jaraknya, tapi integrasinya dengan sistem lain. Ia jarang bekerja sendiri. Saat S-400 mendeteksi ancaman, lapisan di bawahnya sudah bersiap. Ini menciptakan efek psikologis besar. Serangan jarak jauh menjadi perjudian mahal. Dan seringkali perjudian itu tidak diambil. S-500 berada di puncak struktur pertahanan. Fokusnya bukan hanya pesawat atau rudal jelajah, tetapi ancaman balistik dan hipersonik. Dengan kemampuan mencegah target hingga ratusan kilometer dan ketinggian ekstrim, S-500 membawa konsep pertahanan ke level baru. Sistem ini dirancang untuk masa depan, ketika kecepatan semakin gila dan medan perang meluas ke atas atmosfer. Meski belum digunakan secara masif, kehadirannya saja sudah memberi sinyal. Rusia tidak hanya mempertahankan wilayahnya hari ini, tapi mempersiapkan konflik esok hari. Dalam strategi, pesan ini sama pentingnya dengan rudalnya sendiri. Pada akhirnya kekuatan Rusia bukan pada satu sistem, bukan Buk, Thor, Pansir, atau S-400 secara terpisah. Kekuatan sesungguhnya adalah jaringan. Semua terhubung. Ditambah peperangan elektronik yang mengacaukan navigasi lawan. Ditambah umpan palsu yang menguras senjata mahal musuh. Replika radar dan peluncur membuat musuh menembak bayangan. Akibatnya, stok menipis, kepercayaan turun. Pertahanan udara Rusia bukan tanpa kelemahan, tapi ia terus belajar. Dan selama ia belajar lebih cepat daripada lawannya, langit akan tetap menjadi wilayah yang berbahaya untuk ditembus.